siang. Saya akan membahas modul 7 pendidikan anak tunadaksa dan tunalaras. Di sini tujuannya ada 4. Kegiatan belajar 1, definisi, penyebab, klasifikasi, dan dampak tunadaksa. Yang kedua, kegiatan belajar 2, kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunadaksa. Kegiatan belajar 3, definisi, penyebab, klasifikasi, dan dampak tunalaras. Keempat, kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunalaras. Ini kita masuk yang pertama, yaitu definisi, penyebab, klasifikasi, dampak tunadaksa. Pengertian dan definisi anak tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna seperti cacat tubuh, tuna tubuh, tunaraga, cacat anggota badan. Contoh, kita bisa lihat di televisi, ada anak yang tidak mempunyai tangan, kaki, dan lain-lainnya, itu disebut dengan tunadaksa. Bagian B, penyebab ketunadaksaan dikelompokkan menurut terjadinya. Itu ada 3 ya. Ada 3, yaitu sebab sebelum kelahiran atau disebut dengan fase prenatal. Yang kedua, sebab pada saat kelahiran atau fase natal. Dan yang ketiga, sebab pada saat kelahiran atau fase postnatal. Di sini fase prenatal. Ini sebabnya itu penyakit yang menyerang ibu hamil, misalnya infeksi sifilis, rubella, bayi dalam kandungan terkena radiasi, itu sebelum kelahiran. Nah, yang kedua yaitu fase natal. Nah, pada saat proses kelahiran yang terlalu lama karena pinggul ibu kecil, bayi yang lahir belum pada waktunya. Yang ketiga yaitu setelah proses kelahiran, yaitu fase postnatal, yang mungkin anak itu karena kecelakaan gitu. Nah, seperti itu. Kita masuk bagian C, klasifikasi anak tunadaksa. Di sini klasifikasi anak tunadaksa dilihat dari sistem kelainan-nya, terdiri dari 1. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan yang kedua kelainan pada sistem otot dan rangka. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Ringan dengan cirinya dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Kalau sedang, cirinya membutuhkan latihan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti bridge. Yang ketiga yaitu berat. Cirinya membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Itu yang ketiga ya, klasifikasi anak tunadaksa. Kita lihat yang bagian berikutnya, penggolongan anak dan kelompok kelainan sistem otot dan rangka tersebut sebagai berikut. Ada 3 juga di sini. Poliomyelitis, yaitu suatu infeksi pada sumsum tulang belakang. Yang kedua, muscle dystrophy, yaitu otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan. Yang ketiga, spina bifida, yaitu jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang. Nah, demikian. Yang bagian D, dampak tunadaksa. Kalau kita lihat dampak tunadaksa dan tunalaras ini ada 3 ya, 3 dampak yang sama, yaitu dampak aspek akademi, dampak sosial atau emosional, dan juga dampak fisik atau kesehatan. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan khusus pada KB2 dan profil pendidikan anak tunadaksa. Di sini kebutuhan khusus anak tunadaksa.
yaitu satu, kebutuhan akan keleluasaan gerak dan memosisikan diri. Yang kedua, kebutuhan komunikasi. Yang ketiga, kebutuhan keterampilan memelihara diri. Dan keempat, kebutuhan psikososial. Berikut bagian B, profil pendidikan anak tunadaksa. Yang pertama, tujuan pendidikan itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan utama pendidikan yaitu terbentuknya kemandirian dan keutuhan pribadi anak tunadaksa. Seperti itu. Nah, di sini ada 6 aspek yang perlu dikembangkan oleh dalam pendidikan anak tunadaksa, yaitu yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri siswa. Yang keempat, mematangkan aspek sosial. Yang kelima, meningkatkan ekspresi diri. Yang pertama sudah kita tadi lihat tujuan pendidikan. Kita masuk yang bagian kedua, yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan di sini yang pertama, pendidikan integrasi atau terpadu. Yang kedua, pendidikan segregasi atau terpisah. Dan yang ketiga, sistem inklusi. Setelah sistem pendidikan, kita lihat berikutnya itu di bagian 3, pelaksanaan pembelajaran. Di sini pelaksanaan pembelajaran yang pertama, perencanaan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, prinsip individualisasi. Yang keempat, bagian keempat, penataan lingkungan belajar dan sarana khusus. Yang kelima, personel. Dan yang keenam, evaluasi. Ya, itu KB2 sudah selesai. Kita masuk dengan KB yang ketiga, itu definisi, klasifikasi, penyebab, dan dampak ketunalarasan. Pengertian dan definisi anak tunalaras. Tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagian B, klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, dikemukakan oleh Rosembra dan kawan-kawan pada tahun 1992. Anak tunalaras dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah. Nah, di situ yang berisiko tinggi, contohnya anak itu hiperaktif, agresif, dan contoh daripada anak itu tingkah lakunya yang berisiko rendah, contohnya autisme dan skizofrenia. Nah, bagian kedua, klasifikasi anak tunalaras yang dikemukakan oleh Waya tahun 1979. Yang pertama, anak mengalami gangguan perilaku kacau. Yang kedua, anak yang cemas, menarik diri. Yang ketiga, dimensi ketidakmatangan. Yang keempat, anak agresif, sosialisasi. Ya, bagian C, penyebab ketunalarasan, yaitu yang pertama sama faktor keturunan, yang kedua faktor kerusakan fisik, yang ketiga faktor lingkungan, dan keempat faktor lainnya. Dampak anak tunalaras sama dengan tunadaksa, dampak akademik, sosial, dan